Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester untuk mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Soal nomor 1, uraikan sejarah perkembangan konsep Good Corporate Governance atau GCG di dunia hingga masuk ke Indonesia. Bagaimana peran pemerintah dan otoritas terkait dalam mendorong penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia? Sejarah tata kelola perusahaan berawal dari Perang Dunia II ketika pertumbuhan ekonomi yang pesat memberikan kekuasaan besar di tangan para manajer perusahaan. Pada abad ke-17, perusahaan Hindia Timur Belanda memperkenalkan konsep perusahaan saham gabungan. Pada abad ke-19, tanggung jawab terbatas menjadi prinsip hukum yang memisahkan aset pribadi dan perusahaan. Di tahun 1930-an, Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC didirikan di Amerika Serikat untuk mengatur pasar sekuritas. Tahun 1940-an, Perang Dunia II berakhir. Investor tidak peduli dengan tata kelola karena kinerja perusahaan meningkat. Tahun 1970-an, tata kelola perusahaan menjadi sorotan saat SEC mengambil sikap terhadap reformasi. Hal ini dikarenakan sejumlah skandal korporasi besar di Amerika Serikat dan Eropa. Contohnya seperti kasus Watergate, mulai membuka mata banyak pihak terhadap kelemahan dalam tata kelola perusahaan. Skandal-skandal ini menunjukkan adanya korupsi dan konflik kepentingan yang membahayakan pemegang saham dan masyarakat luas. Tahun 1980-an, maraknya pengambil alihan yang tidak bersahabat mendorong fokus pada hak pemegang saham dan akuntabilitas dewan direksi. Seiring berkembangnya pasar modal global, sejumlah negara di Eropa mulai membuat standar GCG. Pada tahun 1980-an di Inggris muncul Cadbury Report yang mengidentifikasi praktik-praktik buruk dan menetapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar konsep GCG. Tahun 1990-an, Komite Aspek Keuangan Tata Kelola Perusahaan Inggris atau Komite Cadbury merilis kode praktik terbaiknya. Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris menggantikan kode praktik terbaik Cadbury yang menggabungkan prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas. Krisis keuangan di Asia dan Rusia pada dekade 1990-an menunjukkan dampak buruk dari lemahnya tata kelola perusahaan. Organisasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau OECD pada tahun 1999 menerbitkan OECD Principle of Corporate Governance yang berisi prinsip-prinsip umum untuk tata kelola perusahaan yang baik yang diterima secara luas di banyak negara sebagai standar internasional GCG. Tahun 2000-an, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Sarbanes-Oxley untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan. Sekali lagi, tata kelola mengemuka ketika ekonomi Amerika Serikat mengalami krisis. Skandal besar seperti Enron dan WorldCom di tahun 2000-an mendorong Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Sarbanes-Oxley untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan pada tahun 2002. Selain itu, krisis keuangan global tahun 2008 semakin memperkuat komitmen internasional untuk menerapkan GCG secara ketat guna mencegah risiko-risiko besar dalam perekonomian. Krisis finansial Asia pada 1997 mengungkapkan kelemahan tata kelola perusahaan di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip GCG. Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG didirikan untuk merumuskan pedoman dan kebijakan GCG bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2000,
KNKG menerbitkan Pedoman Umum GCG sebagai standar acuan penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong praktik bisnis yang lebih transparan dan akuntabel, khususnya di perusahaan terbuka dan badan usaha milik negara. Menyusul revisi prinsip-prinsip GCG di tingkat global, KNKG merilis Pedoman GCG yang diperbaharui pada tahun 2006 untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan praktik internasional, sehingga semakin banyak perusahaan mulai menerapkan prinsip GCG ini. Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan pada tahun 2011 mengambil peran sebagai pengawas utama tata kelola di sektor jasa keuangan, dan pada tahun 2015 mengeluarkan roadmap tata kelola perusahaan. OJK juga mewajibkan perusahaan-perusahaan publik untuk melaporkan penerapan GCG dalam laporan tahunan mereka. Peran pemerintah dan otoritas terkait dalam mendorong penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia yaitu dengan menetapkan kebijakan nasional. Pemerintah atau badan berwenang menentukan arah kebijakan nasional yang meliputi tujuan, prioritas, dan kerangka regulasi untuk mendukung keberlanjutan, keamanan, dan perkembangan di berbagai sektor. Kebijakan ini biasanya mencakup rencana jangka pendek hingga jangka panjang yang menargetkan berbagai tantangan atau kebutuhan yang ada di masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, ataupun teknologi. Selanjutnya, menyempurnakan kerangka nasional. Proses ini melibatkan penyusunan ulang atau perbaikan dari kerangka kebijakan yang sudah ada agar lebih relevan dan efektif. Ini bisa berarti memperbarui peraturan, menyesuaikan program, atau menyelaraskan kebijakan dengan standar internasional. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat beradaptasi dengan perubahan situasi atau tantangan baru. Selanjutnya, membangun inisiatif sektor swasta. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, pemerintah seringkali bekerja sama dengan sektor swasta untuk meluncurkan inisiatif atau program yang mendukung kebijakan nasional. Contohnya termasuk kemitraan untuk mendorong investasi, inovasi, atau pengembangan tenaga kerja. Inisiatif ini juga dapat berupa insentif, pelatihan, atau program kolaboratif untuk memperkuat peran sektor swasta dalam perekonomian. Selanjutnya, menghelat Annual Report Award atau mendorong penerapan GCG perusahaan terbuka. Annual Report Award adalah penghargaan terhadap laporan tahunan perusahaan Indonesia saat ini yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Acara ini merupakan hasil kerjasama 7 institusi yang meliputi OJK, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia, serta dikoordinasikan oleh OJK. Yang terakhir, melakukan pemuktahiran pedoman GCG agar selaras dengan perkembangan dan praktik governansi korporasi berstandar global. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Ambillah salah satu perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai sampel. Identifikasi masalah utama apa saja yang dihadapi oleh perusahaan tersebut sebelum menerapkan GCG secara ketat. Bagaimana masalah tersebut mencerminkan perlunya penerapan GCG dalam perusahaan. Contoh sampel yang saya ambil yaitu PT Bank Bukopin Tbk. Bank Bukopin pernah mengalami ketidakstabilan likuiditas akibat lemahnya pengelolaan risiko dan pengawasan terhadap pinjaman. Tingginya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau yang dikenal juga dengan NPL berdampak pada ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Masalah ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan bank dalam menjaga kestabilan finansialnya. Sebelum menerapkan GCG secara ketat, Bank Bukopin memiliki manajemen risiko yang kurang memadai, yang membuatnya sulit untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Akibatnya, bank terjebak dalam kredit bermasalah dan kerugian dari pinjaman yang tidak terbayar. Lemahnya pengelolaan risiko ini membuat bank rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar. Bank Bukopin mengalami masalah dalam hal transformasi
Lemahnya pengelolaan risiko ini membuat bank rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar. Bank Bukopin mengalami masalah dalam hal transparansi informasi, terutama mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di kalangan investor dan juga nasabah, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan keberlanjutan bisnis bank. Sebagai lembaga keuangan, Bank Bukopin juga dihadapkan pada masalah konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan strategi. Hal ini seringkali melibatkan kepentingan tertentu yang memenuhi objektivitas dalam menjalankan operasional bank secara sehat dan juga efektif. Sebelum implementasi GCG yang kuat, pengawasan internal di Bank Bukopin kurang efektif yang membuat potensi fraud dan penyalahgunaan wewenang sulit dideteksi. Pengawasan internal yang lemah juga mengakibatkan kontrol yang tidak memadai terhadap aset dan sumber daya perusahaan. Bagaimana masalah ini mencerminkan perlunya penerapan GCG? Berikut ini ada beberapa alasan mengapa GCG ini sangat diperlukan. Yang pertama itu meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Ketidakjelasan informasi dan ketidakterbukaan keuangan menurunkan kepercayaan publik dan investor. Penerapan GCG yang ketat membantu menyediakan informasi yang transparan dan akurat, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kedua, memperkuat pengelolaan risiko. GCG menyediakan kerangka kerja yang memastikan adanya manajemen risiko yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank, mengidentifikasi potensi risiko, dan mencegah masalah kredit. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan. GCG menekankan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk mekanisme untuk mengatasi konflik kepentingan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingan, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Yang keempat, memperbaiki pengawasan internal. Dengan menerapkan GCG yang ketat, Bank Bukopin dapat memperkuat sistem pengawasan internal yang penting untuk mencegah penyalahgunaan aset dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengawasan internal yang baik juga membantu mengurangi risiko fraud dan malpraktek di lingkungan bank. Dan yang terakhir, yang kelima itu mendorong keberlanjutan bisnis. GCG membantu memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengikuti prinsip GCG, Bank Bukopin dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga kesehatan bisnisnya. Pertanyaan nomor 3, manajemen risiko telah berkembang seiring dengan kesadaran akan pentingnya mengelola ketidakpastian di berbagai sektor, terutama dalam bidang keuangan, operasi, dan keselamatan. Berikut adalah uraian singkat tentang sejarahnya, dampak peristiwa besar, serta prinsip-prinsip utama menurut ISO 31000. Sejarah manajemen risiko. Bukti sejarah tertua terkait pengelolaan risiko dapat ditemukan pada Piagam Hammurabi, Kodeks Hammurabi yang dibuat pada tahun 2100 sebelum Masehi. Piagam tersebut mencantumkan peraturan di mana pemilik kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo. Namun, bila dalam perjalanan kapalnya tenggelam atau hilang, ia tidak perlu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Masa ini disebut sebagai zaman pertama manajemen risiko, di mana perusahaan hanya melihat risiko non-entrepreneurial seperti misalnya keamanan. Tahun 1970-an dan 1980-an disebut sebagai zaman kedua manajemen risiko, di mana perusahaan-perusahaan asuransi mulai berusaha mendorong pengusaha untuk benar-benar menjaga barang yang diasuransikan. Pada masa ini juga lahir konsep jaminan mutu atau quality assurance yang menjamin setiap produk memenuhi spesifikasi standarnya. Konsep ini dipopulerkan oleh British Standards Institution yang meluncurkan standar kualitas BS 5750 pada tahun 1979.
Pada tahun 1993, James Lam diangkat menjadi Chief Risk Officer, yang merupakan jabatan CRO pertama yang ada di dunia. Zaman ketiga manajemen risiko dimulai tahun 1995 dengan diterbitkannya AS/NZS 4360 tahun 1995 oleh Standard Australia of the World Risk Management Standard. Dampak peristiwa besar. Krisis keuangan global, bencana alam, dan pandemi besar telah mendorong organisasi untuk memperluas pendekatan manajemen risiko. Peristiwa ini menekankan pentingnya memahami risiko sistemik dan dampaknya yang luas. Organisasi kini lebih fokus pada mitigasi dan penerapan untuk berbagai skenario, dengan pendekatan yang lebih proaktif dan terpadu. Mereka juga memperkuat teknologi data untuk pemantauan risiko secara real-time dan membangun business continuity planning agar lebih siap menghadapi krisis. Prinsip-prinsip utama menurut ISO 31000 ada 8, yaitu pertama, terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif, yaitu dalam manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi tersebut yang berhubungan dengan organisasi kita juga. Dan yang ketiga, dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya, kebutuhan organisasi, serta risiko yang harus dikelola organisasi untuk mencapai sasarannya harus disesuaikan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan, serta peninjauan. Yang kelima, ini ada dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan menghilang mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini, juga harapan di masa depan. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. Yang paling sederhana dari prinsip ini adalah bagaimana kemungkinan manajemen risiko dapat ditujukan untuk menciptakan nilai jika kita ada dalam konteks organisasi tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi nilai yang ingin diraih. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan bersama-sama penting. Budaya organisasi atau risk culture menjadi penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Tentunya peran pimpinan di sini sangat penting juga karena harus memberi contoh dan juga memotivasi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Yang kedelapan, terakhir ini ada peningkatan keberlanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan, do, check, action. Terakhir, pertanyaan nomor 4. Seorang manajer perusahaan perminyakan menganut paradigma risiko dan return memiliki hubungan yang linear. Sedangkan manajer yang lain berpandangan risiko dan return bersifat non-linear. Menurut Anda,
Pandangan manakah yang ideal untuk industri perminyakan di Indonesia? Jelaskan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang ada. Menurut saya, pendapat yang paling sesuai dengan bisnis perminyakan di Indonesia adalah industri perminyakan di Indonesia memiliki risiko yang tinggi dan imbal yang tidak linier. Pendapat ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya ialah dipicu oleh isu kesucian kontrak atau kontrak sanctity, yaitu keadaan di mana sangat sering ditemui bahwa adanya perubahan peraturan yang pada akhirnya perubahan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Hal ini yang menjadi kendala yaitu belum rampungnya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau UU Migas. Membuat kepastian hukum di sektor hulu migas juga semakin abu-abu. Alasan lainnya yaitu ekosistem investasi di sektor hulu migas RI ini sudah tidak semenarik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, tentunya memiliki potensi besar dalam hal perminyakan. Namun, banyak hal secara birokrasi yang belum beres dan iklim berbagai pihak yang berada di sektor perminyakan belumlah baik. Masih banyaknya oknum yang membuat banyak investor ini segan untuk menginvestasikan uangnya pada sektor ini. Ini berdasarkan data yang didapatkan realisasi investasi hulu migas hingga kuartal 3 tahun 2022 baru mencapai 7,7 miliar US dollar atau sebanyak 60% dari target tahun 2002 sejumlah 13,2 miliar US dollar. Dengan berbagai alasan yang telah disampaikan tadi, membuat investor semakin berhati-hati dalam berinvestasi. Hal ini juga bisa terjadi dikarenakan pemerintah tidak dapat bersaing dengan negara lain dalam memberikan tingkat pengembalian investasi yang lebih baik. Dan juga adanya retorika nasionalisme yang dimaksudkan, yaitu adanya kecenderungan segala sesuatu harus dikerjakan oleh BUMN dan dilakukan oleh pemerintah yang membuat para investor sebagai risiko yang harus diwaspadai. Ini ada sumber dari CNBC Indonesia, mungkin nanti bisa dilihat sama semuanya. Sekian jawaban dari saya untuk mata kuliah tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Terima kasih.